Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Arne Slot bersama Liverpool. Kalau kita bandingin, kalau kita bayangin kayak orang kita nih, ibarat kata dia tuh idaman mertua. Udahlah ganteng. Ya, pokoknya nggak ada minusnya lah, gitu kan. Sama kayak Liverpool musim ini, top of the league, Premier League dan Champions League. Terus juga masuk ke final Carabao Cup. Besok juga semifinal. Buset tuh semifinal aja besok. Fourth round. Di FA, iya kan. Ya, Lewat lah. Ya, udah mulai gosokan nih. Fans-fans Liverpool udah mulai katanya kalem, tapi udah mulai agak sedikit ini ya. Udah berasa danga gitu ya. Nggak, gini, udah banyak nggak. yang marah-marah. Udah berasa. Kalau sampai Liverpool gagal menang lawan Plymouth, lu siaran pakai baju MU mau nggak? Karena nggak bakal kalah juga. Gas aja. Siap gua. Salaman dulu. Siap gua. Biar direkam. Nah, jangan kayak Pandai lo, jangan kayak Pandai. Kayak pandai. Gue kasih tantangannya yang gampang sama lu. Das, itu nggak apa-apa lu pakai baju MU daripada ada salah satu konten kreator yang ngakunya fans Liverpool itu merendahkan fans MU dengan mengatakan status ekonomi. Katanya fans MU cuma ribut doang di sosmed. Waduh. Terus dikatain maaf ya, fans MU dikatain miskin katanya. Waduh. Aldi komen di ini Yang di itu, videonya. yang bajunya putih. Iya. Itu bukan yang ini. Yang marah-marahnya. Oh, itu ya, yang Skipil, dibahas. Kesenangan. Kesenangan kalau kita kasih panggung dikit. Tapi kalau ngomongin memang si Arne ya. Arne. Kalau ngomongin nama belakangnya katanya suka di band soalnya. Kalau Bukan fans Liverpool, Kita harus ngechance bareng. Arne Slot. La la la. Hei, tahan. Hei, bukan live reaction. Gila lu. Tolong, bukan live reaction ya. Gila itu orang. Too good to be true ini. Tunggu tuh Bitru Too good to be true, betul. Makanya sampai gue nge-tweet kan. Kayaknya kalau sampai Liverpool quadruple pun kayaknya nggak ada yang masalah deh. Tidak ada masalah. Gua bisa mengakui sebagai fans MU tidak masalah. Udah sama gelar 20. Karena kalau tadi yang Dazuf bilang sempurna banget. Arne, karena satu lagi yang menurut gua lingkungan di sekitaran Liverpool itu sangat kekeluargaan banget. Yes. Asli. Itu yang beda banget sama ya MU dengan toksik-toksiknya. Arsenal juga punya masalah sendiri. Pasti ya. Liverpool ini too good to be true. Yes. Sangat semua orang-orang tuh ketika mau gelar ke-20 Liga Inggris, semua orang tuh bener-bener fans Liverpool bisa. Kebuka. Dan itu ngebuat akhirnya pemain-pemain pun ketika bermain di lapangan tanda kutip memang punya beban, punya tanggung jawab. Nah, update-nya Mardel mau bikin tour Liverpool angkat piala. Kocak. Full support. Yoi, Liverpool parade gelar di Bang Simon, tolong Bang Simon. Yang mau daftar langsung ke Mardel ya. Saya bikinnya ke MU aja. Untuk melihat di akhir musim ya. Liverpool. Apakah MU akhir musim mau zona ngapain? degradasi atau enggak? Aduh. Jadi nonton itu ya. Penentuan Battle of Relegation kayaknya. Enggak lah Liverpool. MU gak akan degradasi lah. Jangan suka ngejing. Bukan. Aman lah. Ya udahlah bahas Liverpoolnya aja. Tapi kalau sampai degradasi gimana? Itu seru. Itu gua akan ngobrol sama lu semua lihat MU lebih jauh kalau MU degradasi. Tapi kita bahas Liverpool, balik Liverpool ya. Oke, banyak sekali memang mau lihat persiapan MU menghadapi Oxford. ketemu Marcelino ya, Bruno Fernandes ya. Oke, kita bahas Liverpool ya. Yang semalam lawan Spurs. Ya. Ada satu momen, ada fotonya nggak Brar? Fotonya ini momen di mana itu dia. Van Dijk itu seperti Sergio Ramos waktu meeting ini ya. Salah ya. Cuman ini nggak sampai jatuh. Cuman lo ngelihatnya. Apakah ini layak kartu merah atau tidak? Layak kartu merah gue ngeliat sih kalau ini gue bayangin kena ke tim gue sih pengen nuntut ini kartu merah harusnya. Karena kenapa gue bilang ini layak kartu merah? Satu, Van Dijk udah nggak ngeliat bola. Lihat mukanya Van Dijk ngeliatin siapa? Bola di mana dia udah ngeliat ini Richarlison di sini nih. Gitu ya. Gue kenain aja. Sebelum dia mau ngayunin tangan pun, dia udah ngeliatin Richarlison doang. Udah ngangkat kaki, mau ngeblok nggak kena, akhirnya tangan dia diayun. Jadi menurut gue itu jadi faktor kenapa ini harusnya dihukum lah. At least dihukum lah. Karena ini kan terjadi di awal laga dan
Dia terbebas dari hukuman. Menit kedua. Sempat Dia kartu terbebas dari kuning nggak sih? hukuman. Enggak, Dia terbebas dari hukuman dari seharusnya kan violent conduct lah minimal kayak Iya, begini. iya. Untuk pertimbangan kartu merah atau enggak kan. Tapi ini enggak dipertimbangkan hal itu dan dia selamat. Tapi gue coba kayak Mas Aryo nih. Gue coba validasi kenapa sih Asik. wasit enggak mempertimbangkan buat ngusir dia. Wasitnya Katro. Mungkin. Spurs. Mungkin Richarlisonnya juga lebay. Nggak kena ke muka, megangnya muka. Pertimbangan di situ satu dan dua. Biasanya wasit tuh punya kecenderungan kalau laga tuh umurnya masih muda banget, dia beban lah untuk ngasih. Nonsense. Nonsense. Lu, apakah lu mau bilang Howard Webb nonsense ketika dia nggak ngasih kartu merah ke Nonsense. Rizal De Jong? Rizal, kalau buka Nah, lagi. itu juga aneh tuh. Itu Ya, aneh. itu nonsense berarti Howard Itu Webb. nonsense menurut gua. Nonsense. Itu alasannya Howard Webb loh, bukan gue yang bilang. Iya, ya. iya. Ya kadang-kadang kita lebih pintar daripada Howard Webb kok. Iya, iya. Kadang-kadang kita lebih pintar dan mau pakai apa? IFAB, mau pakai law of the game. Sekarang enggak, 2023. Dari 2023. Satu nih. Tangan menuju muka itu udah professional foul. Udah indikasi lo Udah ada serius. mau sesuatu ngelakuin Iya, iya, apa iya, gitu iya. ya. Tangan. Geser ya. Tangan ya ini nih, bukan arm tapi hand Ah. ke arah ini. Ini sikut. Ini kalau di WWE namanya back elbow ini. Mentang-mentang udah jadi pandit WWE sekarang. Back elbow. Paham ini. Ini sekarang nggak usah muka, ini udah leher ke atasnya udah masuknya face area. Ini udah jelas, ini tadi sebenarnya udah bener Rizal. Ini udah apa namanya kondaknya udah kondektur. Husir harusnya. Harusnya itu, tapi Dan pertimbangannya nggak itu. ada. Emang di buku aturan ada kalau menit ke awal pertandingan. Nggak ada. Tapi wasit bukan soal hitam dan putih. Kadang mereka punya feel the game. Iya. Feel the game. Mereka ngerasain game. Gue pernah dengar kata-kata itu sih. Gue pernah dengar kata-kata itu. Ketika wasit punya field game seperti itu malah mengotori gamenya nggak sih? Itu ketika biasanya lo terjadi. udah harusnya Iya. Ya. Iya. Rizal nggak mungkin Rizal udah terbawa dengan tren wasit yang katro. Jadi akhirnya menormalisasikan bahwa yang kayak begini-begini udah sering kejadian kok, termasuk yang tadi Howard Webb juga. Jadi ini sudah wajar. Cuman tanggung jawab kita di sini adalah menjelaskan bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan oleh wasit. ya. Gua tadi sebelum ini gue sangat amat tinggi memuji seorang Van Dijk gitu. Jadi apapun yang gue katakan setelah ini bukan berarti gue nggak suka sama Van Dijknya. No. Tapi kita ngomongin konteksnya adalah Yes. momen ini. Momen ini ya. Semalam ya. Momen Lawan ini sama semalam. Richarlison itu ya. Buat gue still his mungkin greatest defender sekarang buat Iya, gue Van Dijk. Cuman apa yang dilakukan semalam itu nggak perlu sebenarnya. Karena dari body charge dia aja itu udah bakal menjatuhkan Richarlison. Nggak perlu pakai swing. Nah, ini ada swing. Ada pergerakan. Even Rizky Ridho pun di kartu merah kayak begini gitu kan. Jadi ini udah jelas ada swing dan itu benar-benar ke area muka dan gue nggak ngerti apa yang menjadi alasan wasit selain yang tadi Rizal bilang masih sangat muda umur dari pertandingan dan bakal mengganggu dinamika pertandingan juga kalau sampai itu di kartu merah mengganggu bagi Liverpool. Nggak sukanya gue sama Spurs, gue dan berharap banget Spurs dibantai tiap pekan. Cuman apa yang terjadi dengan situasi tersebut, ya buat gue ini nggak fair. Buat gue Sangat ini tidak fair. Buat gue nggak fair gitu. Jadi buat gue ini harusnya minimal walaupun secara aturan harusnya kartu merah. Cuma paling nggak dihukum. Tadi kata Rizal juga harusnya dihukum minimal kartu kuning. Dan ini kan semifinal, udah bisa direview. Ada VAR, gitu loh. Kalau kita Dan bahas kenapa enggak gitu nah, kan? kenapa enggak? Jadi sesimpel itu aja. Kalau kok. tadi Rizal punya versinya dengan point of view yang oke, kenapa nih nggak pelanggaran, nggak merah, nggak kena kartu? Kalau lo sendiri, lo bisa ada yang ngelihat nggak? Oh ini wasit nggak ngasih kartu atau kuning atau merah tuh di sisi mananya sih? Human error. Human error aja. Wasit. Karena bukan cuma si wasitnya doang. Siapa sih maksudnya? Wasitnya ntar dulu gue cek Ya, sekalian lanjutin. apa ya, maksudnya wasitnya salah dan kan gak cuma salah wasit, ada booth VAR. Iya. Oke kan Bisa rekomendasi dia. bisa rekomendasi gitu. Jadi buat gue ini kolektivitas dan nggak berarti gue bilang Liverpool diuntungin wasit, enggak. Liverpool unggul segalanya lah saat menghadapi Spurs bapuk as usual. Cuman ya Di momen tadi itu di momen ya. tadi itu gue rasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh wasit. Menurut lo Zuf, merah atau enggak? Kalau sebagai fans Liverpool. Jujur merah sih kalau menurut gua ya. Kenapa? Segitu kasarnya. Ah. Dan kayaknya emang si Van Dijk ini punya dendam tersendiri sama Richarlison. Dari awal emang udah panas Dari awal mereka. Yang sempat ini loh, yang Di apa akhir namanya Van pertandingan, Dijk iya, mau mau jalan. bantuin. Ya, diangkat. Itu, tarik nggak jadi. Itu keren sih. Kayak bocah anjir. Tapi gue suka. Karena apa? Nah, kemarin juga gue bahas sama Adi ini di sini. Shithousery itu penting. Kita butuh. Drama-drama Nih, lucu-lucu nih, begini nih. tuh perlu gitu. Nah, kita sekarang butuh. gimana? Lu selebrasinya Luis Kelly penting apa? Misalnya Gue seneng. Lu? Gue suka. Aman aja. lu Aman aja. Nah iya, itu yang gue ngomong kemarin. Dia bilang itu merusak sepak bola, kelas dari Arsenal hilang. Loh,
Justru sekarang tuh pemain-pemain kayak Vardy, pemain kayak Bruno Guimaraes, itu tuh pemain yang gue butuhkan untuk gue lihat di layar kaca gitu, karena mereka pemain-pemain yang bisa shithousery, yang menghibur dalam arti di luar sepak bolanya ya 90 menit passing-passing, golin, defense. Gol itu kan ada shithousery. Nah, itu dilakukan oleh semalam Van Dijk. Itu kelas buat gue. Dan sepak bola modern tuh sekarang makin hilang shithousery-nya. Jadi benar-benar datang, bikin gol, defend, pulang, selesai. Iya, dan kalau misalnya kayak sekelas rival misalnya MU Liverpool main itu tuh nggak ada lagi yang tensi tinggi gitu. Kayak Martinez sama McAllister tiba-tiba foto bareng udah sebenarnya nggak ada masalah. Sangat normal sekali karena mereka satu negara. Tapi ketika lo zaman-zaman dulu ya kita ngomongin MU Arsenal, Roy Keane sama Vieira, Evra Suarez kayak gitu-gitu kan sebenarnya itulah bumbu yang ngebuat rivalitasnya tuh berasa gitu. Makanya begitu Van Dijk itu ke Richarlison, wah gue seneng banget. Lakuin udah gitu. itu ngelakuinnya ke Spurs, ya kan? Dan ya itu penting gitu, itu penting. Ya betul. Dan mungkin ada faktor-faktor lain kalau rivalitas. Richarlison kan mantan Everton. Emang mantan Everton ini. Emang Liverpool Spurs nggak dianggap. Ini anak mantan Everton nih kasih pelajaran lah dikit-dikit. Masuk ya. Jadi layak buat gua. Tapi kalau kita ngelihat pertandingan kemarin nih, gua impress juga sama satu pemain yang nggak nggolin sebenarnya. Darwin Núñez. Oh iya. Yang walaupun gak ngegolin tapi ketika dia ditarik itu satu stadion standing ovation ke dia karena off the ball-nya bagus banget. Bahkan off the ball-nya pun bener-bener neror pertahanan dari Spurs. Kalau sendiri ngeliatnya gimana Zal? Darwin Núñez malam. Ya emang mungkin harapan kita emang dia untuk ngegolin ya. Tapi entah kenapa gue ngeliat ini kayak ada potensi jadi ala-ala Joelinton 2.0 gitu. Karirnya sebagai striker dibeli karena dia tajam sebagai striker tapi nggak works di depan gawang, akhirnya beralih menjadi tugasnya tuh mutus-mutus serangan lawan aja atau bahkan main agak lebih dalam ke tengah. Jadi menunggu potensi dia jelas ada untuk bukan sebagai decoy serangan lawan. Untuk decoy kayaknya untuk level contohnya kayak Ben Spark, Firmino decoy dan dia nggak ke level ke sana lah. Deco coba. Jalan. Deco untuk Núñez jelas ngasih penampilan yang menurut gua solid banget performanya tadi malam. Kalau ibaratnya rating 9/10 atau 8/10 walaupun lah. gak nyetak gol ya. Walaupun gak nyetak gol, tapi ini distribusi dia emang jelas berasa banget di atas lapangan. Kalau gue biasa aja loh serangan lawan. Gue justru yang karena yang ngomong itu fans Liverpool. Ya, justru kalau gue boleh impress sama seseorang di game semalam dan gue bakal membuat nama baru buat dia, Connor Bradley. Karena bukan buat gue bukan Bradley lagi, tapi Brightly. Karena dia bakal punya masa depan yang Come on. Si Son aja digituin, Mbappe aja pernah digituin juga. Jadi bukan sesuatu yang surprise banget. Iya, makanya Son digituin. Oh, jatuhnya nyombong kalau ini. Mbappe pun dikasih pelajaran. Cuman semalam pun ya Connor Bradley buat gue benar-benar nunjukin kelas yang apa ya, luar biasa lah. Karena dia dia masih muda dan benar-benar berkembang banget, nggak cuma di Arsenal tapi zaman Klopp juga. Dia udah menjadi salah satu yang dipersiapkan untuk menjadi pengganti kalaupun sampai nanti TAA cabut. Dan buat gua fans Liverpool harus sangat bangga punya seorang back kayak Connor Bradley. Ya, Bradley bersinar pertandingan semalam betul, dan Liverpool kan terima merotasi Alisson ke Kelleher ya. Tapi rasanya kayak Kelleher rotasi juga itu, orang nggak ngapain juga menurut gue. Jadi Liverpool ini win-win solution banget tadi malam. Gimana cara menangnya juga dominan, secara tenaga mereka kesimpan banyak banget. Dan banyak banget, gue setuju. Gitu. Karena meskipun pakai 4-3-3, 3 defensive midfielder, Kulusevski dan Son juga ikut mundur, Spurs nggak bisa bawa bola ke depan. Putus mulu. Ada ya tim yang kalah sama Spurs kok ada ya, saya bingung tuh. Telak lagi ya? Kok ada telak lagi ya? Liverpool. MU. Liverpool juga sempat kalah sama Liverpool sempat kalah sama. Menang kalau Arsenal. Lagi kan ya? Berapa? MU 3-0. Udah enggak usah. Gua lupa dia ngingetin. Kok ada? Kok bisa sih dia kalah dia? Iya, kau emang katro, emang ada impostor di MU inisialnya ON ya. Udah tahu semua lagi. Ya gitu lah ya, balik Liverpool. Bisa kalah ya MU ya. Ya, kalau emang tadi dibilang jadinya Liverpool itu nyimpen tenaga gitu ya. Apa namanya? Jal. Ya. Ada satu lagi pemain yang menurut gua tadi kan Aldi bilang Brightly. Ada juga Szoboszlai. Lo ngeliatnya sebenarnya Szoboszlai mungkin di awal-awal musim tuh nggak terlalu bisa standing kayaknya. Ya, betul. Koreksi gua kalau gua salah. Cuman ya kalau lo punya penilaian sendiri sama pemain ini, Szoboszlai di setiap pertandingannya sampai di kemarin lawan Spurs, tanggapan lo kayak gimana buat salah Szoboszlai? satu gelandang terpenting yang dimiliki Liverpool di musim ini. Bahkan kalau dibilang tanya core Liverpool siapa, gue bilang salah satunya ada Szoboszlai-nya gitu. Karena ini sepenting itu, dan buktinya
ketika dia absen di awal Januari, di awal tahun 2025 ini, Liverpool penampilannya agak goyah tuh di situ. Kehilangan energinya Szoboszlai, kehilangan kreativitasnya Szoboszlai, itu benar-benar dibutuhin, dan gua rasa dia udah menunjukkan dia pemain yang penting. Dan sebenarnya tapi apakah urgensinya tuh levelnya udah kayak Gravenberch? Gua ngerasa masih belum. Karena gua ngeliat peran dia tuh masih bisa diotak-atik antara Szoboszlai, McAllister atau Curtis Jones dan Harvey Elliott sekalipun, 4 gelandang ini masih bisa saling mengisi gitu. 4 dari mereka. Tapi kalau Gravenberch ini masih nggak tergantikan di gelandang. Jadi Szoboszlai mainnya bagus, perannya penting banget di musim ini betul, tapi apakah nggak tergantikan banget? Sebenarnya apa yang dia tawarkan tuh masih bisa ditawarin sama pemain lain juga. Tapi peran dia penting itu jelas penting, tapi nggak seurgensi kayak Gravenberch di musim ini menurut. Iya, dari awal pun gue udah bilang, dari awal musim bahkan di saat dia kerepotan, dianggap belum begitu oke, gue udah bilang dia salah satu pemain terpenting buat Liverpool. Waktu itu Gravenberch belum sebagus sekarang. Waktu itu gue di debat berkat Arne. Iya, waktu itu gue di debat sama sama Bang Valen sama Mas Aryo, gue bilang ya meskipun dia belum link up dengan pemain lain sebagus itu, cuman pergerakan dia, off the ball dia, cara dia carry bola, shoot jarak jauh dia itu bagus. Bukan berarti gara-gara semalam bikin gol berarti wah ini pemain terpenting, enggak, belum. Cuman apakah dia terpenting saat ini? Enggak juga gitu. Apalagi kalau bicara soal backbone, masih Gravenberch kemana-mana sih gitu. Peran dari Szoboszlai masih bisa digantikan, masih ada errornya nih orang gitu. Cuman ya ini menjadi puzzle lengkap lah buat Liverpool, karena Liverpool punya pemain yang saat dia lagi off day masih ada pemain lain yang bisa. Satu hal itu yang gue tangkap di sebenarnya Dijal. Ketika Liverpool itu tadi lo bilang masih punya banyak pilihan. Mungkin tim kayak Arsenal, kayak MU, kayak Chelsea tidak punya opsi yang seperti itu. Ya itu yang ngebuat, kalau gue bisa katakan satu variabel yang ngebuat Liverpool menjadi yakin nih bisa juara. Karena skuadnya tuh bisa, implikasinya tuh bisa ke banyak hal pemain-pemainnya. Betul. Masalahnya yang pemain paling nggak bisa digantikan itu adalah Salah dan Van Dijk. Salah dan Van Dijk almost nggak pernah cedera. Untungnya. Tapi Bang fitness sejauh levelnya ini gila sih mereka berdua. Bertahun-tahun udah ngebuktiin ya. Iya. Jadi kalau pemain lain cedera, kita lihat Alisson musim ini coba cedera. kasih tahu tadi Salah sama Van Dijk itu nggak pernah cedera, ke Luke Shaw coba ya. Cedera lagi 4 minggu aja. Dia nggak cedera kalau ada pemain baru kan? Iya benar. Pelatih baru. Insecure ya. Masing Inggris mau main tuh pasti dia nggak cedera gitu. Fit ya tiba-tiba. Aneh banget ya. Lanjut lagi ke Liverpool. Iya, bahwa Liverpool diuntungkan dengan Salah dan juga Van Dijk yang almost nggak pernah cedera. Van Dijk kayak pernah musim ini cedera beberapa pekan ya. Kalau musim ini dia selalu ini sih. Fit kan malah itu dia. Yang 2 musim pas musim sebelumnya ya. 2 musim lalu. 2 musim lalu pernah dia. Apa namanya back lu siapa orang Perancis tuh? Konate itu sama siapa lagi terus yang Matip jadi kayak 2 musim lalu. Benar-benar abis banget di belakangnya. Walaupun gua nggak mendoakan, cuman gua pengen lihat Liverpool tanpa Salah. Itu dia. Maksudnya bukan pergi, maksudnya apa yang bisa dilakukan oleh Arne Slot, karena peran dari Salah ini masih yang belum tergantikan untuk offense ya. Gimana aliran bola, kemarin juga hampir bikin gol tapi sayang offside untuk awal-awal si Szoboszlai juga. Masih aliran bola itu dari Salah, pergerakan tanpa bola, gimana dia bisa ngebawa pemain lawan ngikutin dia, memberikan space kosong di kanan akhirnya dimanfaatkan sama pemain lain kayak Gravenberch atau Bradley atau Trent Alexander-Arnold. Itu yang buat gue masih terlalu gila untuk Liverpool miliki saat ini. Jadi tolong ya untuk Salah, fans Liverpool berdoa aja Salah sama Van Dijk sampai akhir musim ini tidak cedera gitu ya. Amin. Cedera ngeri sih, ngeri. Tapi kalau kita lihat Liverpool sekarang kan top of the league, Champions League, quadruple. Mungkinkah possible? Karena kan dari musim lalu gitu kan, musim terakhir Klopp juga digadang-gadang ini quadruple nih. Abis seri lawan MU agak goyang. Iya. Kalau sama MU dari FA Cup tuh sangat-sangat ngeganggu. Yang jelas udah double. Apa aja tuh Bang? Liga sama Carabao. Pasti itu menurut itu udah lock. Newcastle hati-hati loh. Yo sangat hati-hati, cuman bisa lah. Gue lihat Liverpool Del. Newcastle gue sangat admire dengan Newcastle, permainannya luar biasa lah. Gue nggak ada yang gue komplain dengan Newcastle, mereka luar biasa. Cuman saat menghadapi Liverpool ini, gila, gue no komplain banget permainan mereka. Belum ada jawabannya kayaknya buat lawan. Mungkin kelemahan Liverpool cuma bek kiri doang. Selebihnya Liverpool sempurna banget. Selebihnya Liverpool. Kalau nggak nyebut UCL sih Liverpool emang buat UCL enggak juga. Kok nggak juga? Lo nggak yakin? Bukan, masih terlalu early lah. Karena bracketnya nanti. Bracketnya gitu. Kalau liga dengan Carabao kan yakin. Walaupun gue yakin Liverpool nggak akan sustain sampai akhir musim, gue lebih yakin
Arsenal nggak sustain sampai akhir musim juga. Gitu. Yang Jadi sustain mungkin Nottingham Forest kali ya. Bisa jadi. target Nottingham kan 4 besar ya. 4 besar ya. Yang penting Liga Champion ya. Ini tapi good point sih dari segi perspektif persaingan antara Liverpool dan Arsenal di Liga ya. Karena yang paling possible adalah persaingan antara mereka berdua gitu. Yang mana sekarang Liverpool udah ada di titik di mana mereka hanya butuh 12 kemenangan dari sisa 15 pertandingan lagi bagi mereka, which is itu sangat possible. 12 kemenangan pun dengan catatan Arsenal udah nggak ada lagi titik untuk error lagi di titik ini. Dari pekan 24 sampai pekan 38 mereka harus terus sapu bersih. Dan gue nggak ngeliat Arsenal bisa punya kemampuan untuk ngelakuin hal itu sih. Ya udah Zal, kita beli tiket ke Liverpool. Kan Ntar minta tolong. tunggu, ini abis jeda internasional Liverpool ketemu apa? Ini City ya? Sama City di tanggal akhir Februari. 23 Akhir Februari City. Bisa bisa sesuai harapan. Gue kasih bocoran ya. Kemarin gue abis cari harga tiket untuk di Anfield last match di IPL. Berapa ribu Del? Nah temen gue abangnya tuh fans Liverpool banget. Oke. Karena dia ngelihat gue suka bikin open trip ke Manchester, dia nanya, Del coba dong cariin kalau Liverpool gimana. Oke, gue bantuin cari nih. Tak cari yang hospitality, VIP box, ya kan. Tengah-tengah. Kalau misalnya di Anfield tuh main stand kali ya, yang tengah kan. Iya, harganya 5.000 pound sterling. Oh, murah dong. Satu tiket. Murah. One ticket. Kali 20.000. Iya, tapi last game di Holy Hospitality. Oh, itu murah. Serius loh? Serius, Hospitality ya? 100 juta loh bro. Iya, kemarin Bang Valen 8.000 di Etihad game terakhir dan bukan apa namanya, bukan Hospitality. Oh gitu. Stand biasa. Etihad Jadi juara. kalau buat Anfield tuh termasuk mahal sih, kayak Old Trafford juga mahal. Dan kita belum pernah ngeliat juara di Anfield Iya dengan sih. crowd nih soalnya. Sebelumnya kan Covid kita. Iya. Karena ini adalah gelar kedua Liverpool ya untuk Liga Inggris ya. IPL. Kalau Bener nggak? IPL, Bener bener, nggak? bener. Iya. Kalau IPL Kalau iya. judulnya itu. IPL iya dong. Kalau judulnya itu. Kalau IPL ya. Kalau ini Masih banyak kedua. Arsenal ya berarti ya. Tapi yang bikin gue excited adalah bukan laga penutupan akhirnya. Itu kan Tapi? biasanya buat angkat piala tuh. Tapi di pekan 35 itu game Anfield lawannya Arsenal. Ini kesempatan untuk redemption di mana Arsenal tahun 89 pernah juara di Anfield kan. Ini Nice. kesempatan emas banget buat kembali itu sih menurut. Saya merinding ini ya. Juara Itu di masih Anfield. fans MU saya merinding ya. Beda kalau bedanya 9 poin pekan 35 cukup loh buat ngunci gelar tuh. Pertandingan Arsenal di Anfield menurut gue. Kebuka banget prospeknya. Ibrahim doain kita berdua bisa berangkat ke Liverpool Amin ya, ya, amin Ibrahim ya. Amin ya Allah. Berangkat lah. Berangkat. Ayo yang mau nyponsorin. Arteta nonton Liverpool juara nanti. Oke, Ibrahim kita akan kembali ngomongin soal Sombong-sombong betul ini anak muda kacau. ini. Copa del Rey setelah yang satu ini. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.